dalam materi ini kita pelajari dalam KD 3.2, yaitu menerapkan metode Petaminda, dan pengetahuannya 4.2, membuat Petaminda. Petaminda sendiri adalah peta konsep yang terlahir dari pemikiran otak kiri dan otak kanan yang tergabung menjadi suatu visualisasi yang pada awalnya berawal dari pemikiran yang dituangkan dalam sebuah kertas. Sejak tahun 1974, Tony Buzan telah membuat aplikasi yang namanya Petaminda. Petaminda ini sendiri dapat kita gunakan dalam menjelaskan suatu konsep. Dalam menentukannya itu, membuatnya itu kita bisa menggunakan tema. Setelah menentukan tema, kita menentukan cabang lalu subtema. Nah, untuk berikutnya, Ananda semua bisa melihat video-video yang Ibu berikan sebagai langkah-langkah untuk membuat Petaminda atau peta konsep. Baiklah, mari kita simak uraian berikut. Kembali lagi kita mempelajari simulasi dan komunikasi digital untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Bersama saya Elsa Mayevni. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ananda semua mempersiapkan buku pelajaran ya. Untuk kompetensi yang dasar yang harus kita capai ada 2. Untuk pengetahuannya menerapkan metode Petaminda. Untuk keterampilannya membuat Petaminda. Nah, untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan dan keterampilan, yaitu pembuatan Petaminda dalam rangkuman pembelajaran, dan setelah mampu dan mengetahui, untuk keterampilannya siswa mampu mendemonstrasikan Petaminda yang telah dibuat. Untuk tujuan pembelajarannya, menggunakan Petaminda dalam pembuatan rangkuman pembelajaran dengan teliti, setelah itu mampu mendemonstrasikan Petaminda yang telah dibuat dengan bertanggung jawab. Nah, Ananda, sekarang kita masuk ke dalam materi Petaminda. Petaminda sendiri adalah teknik visualisasi dalam berpikir menggunakan Petaminda ini. Pertama sekali diperkenalkan oleh Tony Buzan sekitar tahun 1974. Jadi sudah lama sekali ya Petaminda ini munculnya keluarnya ke dalam dunia teknologi. Pemetaan cara berpikir ini dapat ditulis secara manual menggunakan kertas atau dapat menggunakan beberapa jenis perangkat lunak seperti Freemind, Xmind, dan MindMapper. Nah, awalnya Petaminda itu berasal dari konsep berpikir atau gagasan atau ide. Nah, setelah itu yang telah kita tulis tersebut, gagasan tersebut dalam suatu kertas, muncullah inovasi atau teknologi yang dirancang oleh Tony Buzan untuk membangun aplikasi penginputan data-data yang telah kita buat tadi secara manual. Nah, sekarang langkah-langkah membuat Petaminda itu ada banyak. Bahkan begitu banyak aplikasi yang menawarkan untuk pembuatan Petaminda. Untuk menggunakan komputer atau menggunakan software Windows, kita bisa menggunakan MindMapper. Nah, dengan mengunduh langsung di search engine atau pencarian. Untuk menggunakan handphone, kita bisa menggunakan Xmind. Nah, di situ deh ya. Dengan menggunakan Petaminda dapat mempengaruhi ide yang dihasilkan dan divisualisasikan dalam bentuk peta yang sangat membantu dalam memahami alur pikiran. Jadi seseorang tersebut dapat memahami dengan mudah suatu konsep hanya dengan melihat Petaminda. Jadi Ananda sudah siap kita membuat Petaminda? Manfaat dalam memetakan ide. Ide di sini adalah gagasan ya. Manfaatnya apa? Yang pertama, dengan adanya peta konsep yang kita tuangkan yang bersumber dari ide, itu mampu menghasilkan resume. Ya, itu membuat resume dan ringkasan yang tertuang dalam lembaran buku. Jadi hanya dengan melihat Petaminda saja atau peta konsep saja kita mampu mengembangkan sesuatu pemikiran dari Petaminda yang kita buat. Jadi terangkum di sana langsung di Petaminda tersebut. Yang kedua, interpretasi, yaitu memudahkan siswa menginterpretasikan perencanaan struktur organisasi, rencana kegiatan, dan alur cerita. Ketika seorang siswa dituntut untuk membuat peta konsep dalam suatu pembelajaran, maka dia akan mudah dalam merencanakan kegiatan tersebut, atau dia ingin membuat rencana kegiatan suatu acara di sekolah akan lebih mudah dengan menggunakan Petaminda. Yang ketiga, adanya keseimbangan.
Kenapa? Karena dengan menggunakan peta minda kita menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Lalu apa yang bekerja setelah itu adalah otak tengah. Otak tengah adalah sumber dari kesuksesan kita. Jadi seimbang otak kanan dan otak kiri, maka otak tengah akan berlanjut. Yang keempat, sebagai pengingat, memudahkan kita untuk mengingat poin-poin penting yang akan kita kembangkan dalam pemikiran, yang akan kita kerjakan, yang akan kita buat langkah-langkahnya. Maka kita dapat mengingat langsung dengan melihat apa dia objek kita pertama sekali yang akan kita buat. Akan memudahkan kita untuk membuat subjek-subjek berikutnya. Nah, untuk kelima, pengulangan. Memudahkan dalam mengulang ringkasan uraian yang telah dibuat. Memudahkan. Jadi kita senantiasa bisa mengulang-ulang hanya dengan melihat kata kunci yang ada di peta minda. Kenapa? Karena di peta minda tersebut kita mampu melihat resuminya, kita mampu mengetahui kata kuncinya. Oleh karena itu bahkan kita mampu mengulang-ulang pemikiran kita, terlebih lagi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Nah itu dia ya. Jadi yang telah kita tentukan idenya, kita visualisasikan dalam bentuk peta minda, baik dimulai dari manual secara kertas ataupun langsung kita langsung menggunakan aplikasi Maniful. Itu dia. Baik, kita masuk yang berikutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika memetakan ide. Nah, ketika kita ingin memetakan ide, apa yang kita tentukan yang pertama sekali? Tentukan tema. Tema merupakan subjek atau judul pengembangan peta. Itu dia. Jadi hari ini kita membuat peta minda tentang apa, atau ide tentang apa, misalnya tentang hobi, atau tentang liburan keluarga. Liburan keluarga itu sebagai tema kita. Maka kita harus menentukan cabang-cabangnya seperti apa. Maka kita masuk yang kedua, cabang. Identifikasikan setiap cabang yang mungkin ada dalam tema tersebut, seperti kegiatan yang mungkin akan dilakukan, tempat yang dituju, perlengkapan, bahan-bahan, siapa saja yang ikut, itu dia, itu cabangnya. Subtema, yang ketiga adalah subtema. Nah, subtema ini merupakan bagian dari cabang tadi. Misalnya cabangnya adalah siapa yang pergi dalam suatu acara, maka subtemanya bisa bapak guru, orang tua, siswa, teman-teman, itu dia. Yang keempat, dengan kita membuat peta minda, kita lebih bisa menentukan cabang subtema, dan kita juga bisa membuat suatu pemikiran itu lebih menarik. Kenapa? Kita bisa memberi warna dan gambar. Warna dan gambar tersebut bisa mewakili kata-kata di dalam pembahasan, sehingga meningkatkan suasana belajar kita untuk semakin bertambah lagi. Seperti kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan terstruktur, yang membuat pemikiran kita menjadi tidak saling berhubungan. Dengan warna-warna dan gambar yang kita buat menarik, maka akan menimbulkan daya pikir yang lebih luas lagi. Itu dia ya. Jadi ketertarikan warna itu mampu mengubah pola pikir seseorang juga. Ini adalah contoh peta minda. Nah, sini dia. Contoh peta minda. Kita bisa lihat di sini, apa tema di sini? Peta minda liburan keluarga. Jadi yang pertama sekali tentukan dulu peta mindanya. Nah, tentukan dulu temanya. Temanya adalah peta minda liburan keluarga. Lalu apa dia? Tentukan cabangnya. Cabangnya, apa aja cabangnya di liburan keluarga, apa aja dia, ada transportasi, akomodasi, kapan, siapa. Lalu tentukan subtemanya. Temanya apa dia? Akomodasi misalnya. Akomodasi bisa tinggal di rumah, di villa, di hotel, rumah saudara, rumah penduduk, ini adalah subtemanya. Transportasi bisa naik bus, pesawat, mobil, kapal, itu dia. Nah, yang terakhir adalah warna dan gambar. Di sini kita bisa memberikan warna. Untuk liburan keluarga kita kasih warna orange atau jingga. Di sini dia. Untuk akomodasi kita beri warna kuning. Hotel hijau, villa biru. Nah, di sini dia. Kenapa? Untuk menambah dan meningkatkan daya pikir dan menumbuhkan rasa belajar kita sehingga menjadi kompleksitas lagi. Ini adalah contoh dari peta minda. Nah, Ananda semua, sekarang kita masuk ke pengerjaan menggunakan Maniful. Jadi perlu diketahui, peta minda itu sendiri bisa dikerjakan menggunakan dua aplikasi atau dua perangkat. Bisa menggunakan Windows atau menggunakan perangkat komputer atau laptop, notebook, dan juga bisa menggunakan smartphone. Untuk sekali ini kita menggunakan, yang pertama kita pengerjaannya menggunakan software Maniful. Jika menggunakan software Maniful, berarti kita pastikan
perangkat komputer kita memiliki Windows. Nah, jadi sistem operasinya berbasis Windows. Pastikan dulu. Dan ini biasanya untuk komputer yang memiliki yang mempunyai kapasitas tahun tinggi ya. Yang kedua, untuk main Maple-nya, kita download aplikasinya. Bisa Ananda cari di sini, aplikasinya bebas, tidak terbatas. Cari di mesin pencari. Boleh terserah kalian ya, pokoknya di mesin pencari di internet. Setelah itu baru kalian install aplikasinya dan jalankan. Itu dia. Kalau menggunakan software main Maple di perangkat komputer ya. Berikutnya adalah pengerjaan menggunakan Xmind di smartphone. Nah, otomatis kalau kita mengerjakan di smartphone, kita pastikan smartphone Anda mendukung layanan Play Store untuk mengambil atau menginstal aplikasi yang akan kita gunakan. Itu dia, iStore atau iOS Store, pokoknya yang menyediakan aplikasi ya. Jika sudah, maka kita download aplikasi Xmind di mesin pencari. Ini dia, Xmind. Untuk kali ini kita gunakan Xmind, lalu kita install aplikasinya dan jalankan. Oke, itu sedikit materi tentang main Maple. Dari materi tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Menerapkan Petaminda tersebut, ada 3 rangkuman yang harus kita pahami. Yang pertama, ide atau gagasan. Dari Petaminda, kita bisa melahirkan sebuah pemikiran ketika menghadapi sebuah permasalahan dengan tujuan membuat solusi. Solusinya seperti apa? Dengan konsep-konsep yang bisa kita berikan gambaran-gambaran yang lebih jelas. Jadi, dengan seperti apa? Kita tentukan dulu temanya, baru kita tentukan cabang-cabangnya. Yang kedua, Petaminda merupakan salah satu strategi yang tepat untuk memetakan ide atau gagasan. Seorang yang ingin menyampaikan atau mentransfer ilmu kepada seorang lain atau menyampaikan informasi bisa dengan menggunakan Petaminda untuk sebagai strategi, bisa dalam meningkatkan daya tarik seseorang atau memberikan waktu yang efisien dan efektif dalam proses transformasi informasi. Yang ketiga adalah sistematis. Kenapa? Karena ide yang disusun secara sistematis ilmiah dapat diterima secara akal dan logis. Akal dan logis di sini merupakan otak kiri dan otak kanan sehingga mampu menghasilkan pemikiran dengan kompleksitas yang tinggi. Itu adalah dasar pembuatan dan perancangannya. Nah, Ananda, dalam pembelajaran materi kali ini, Ananda harus tetap semangat ya. Kenapa? Jika Ananda mudah menyerah, maka kegagalan adalah pilihan Anda, bukanlah nasib. Jadi, tetap semangat. Lebih baik mencoba lalu gagal daripada gagal mencoba. Baiklah, mari kita mulai pengerjaannya dengan melihat langkah-langkah yang Ibu kerjakan saat sekarang ini. Mari disimak dengan baik. Halo pejuang akuntansi, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Elsa Mayevni dengan pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital untuk jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Kali ini kita akan belajar membuat Petaminda dengan mengklik 2 kali main Maple Live. Kita muncul di central topic. Di sini kita akan ganti liburan keluarga. Misalnya ya, liburan keluarga. Oke, untuk menambah subtopik ini kita tekan insert subtopik. Kita klik di sini. Oke. Misalnya dengan siapa. Untuk menambah cabang lagi dalam posisi seperti ini, tekan enter. Oke. Sini Ibu ganti kapan. Nah, tekan lagi. Enter. Oke. Kemana? Dan lagi. Perlengkapan. Oke. Untuk sekarang kita kerjakan dulu siapa. Tekan subtopiknya. Siapa aja yang perlu keluarganya. Misalnya
sekarang kapannya? Misalnya ketika weekend, boleh ya. Nah, dalam posisi seperti ini terutama. Atau hari besar, hari besar. Tambah lagi, atau liburan sekolah. Nah, sekarang kemana? Kemana kita? Nah, misalnya ke pantai, ke kampung. Ini lagi ke kampung. Nah, atau ke jalan ke boleh. Itu terserah Ananda semua ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, perlengkapan di sini misalnya ransel, jaket, boleh. Atau di sini kamera. Nah, sudah selesai ya. Lalu untuk jika kita ingin mengganti semua, mengganti warnanya, boleh kita pilih style di sini. Kalau kita ingin mengganti backgroundnya atau topik view-nya, kita pilih di sini topik view. Pilih warnanya hijau misalnya. Oke. Untuk kemana? Kita ganti topik view-nya kuning, boleh. Nah, untuk kapan? Sekarang kita ganti adalah topik outline-nya, garis luarnya. Ini garis kotak ini. Nih, kita pilih di sini ya. Nah, boleh warnanya warna hitam. Terserah ya. Di sini warnanya warna grey. Boleh. Nah, sudah selesai kan? Jika sudah, maka untuk penyimpanan kita klik save agar bisa dilihat. Kita pilih JP. Nah, kita klik save. Nah, kita klik OK. Do you want to open the exported document? Yes. Inilah tampilannya. Selamat mengerjakan Ananda. Semoga dimudahkan segala urusannya. Jika sudah, kita close. Nah, ada lagi yang mau diperbaiki? Kalau tidak ada, kita close. Mau disimpan lagi? Ya, nggak usah lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiati dari kelas 9 di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat peta konsep. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat peta konsep. Di sini saya membuat peta konsep tentang keluarga menggunakan aplikasi Xmin atau Min. Pertama kita tekan ini, kemudian tekan tanda tambah. Sini ada 3, saya mau yang pilih yang simple, yaitu choose template yang ini. Kemudian saya memilih yang ini. Kemudian saya akan mengukurnya. Kita edit. Tekan edit. Sini saya akan membuat tentang judulnya bio data keluarga. Di sini saya membuat tentang biodata keluarga saya.
Ana masih belum sekolah. Ini saya buat pekerjaan. Petani, sini pekerjaannya petani dan saya melakukan hobinya yaitu memancing. Dan saya hobinya udah selesai. Lalu kita tekan tanda panah ini. Saja di biodata keluarga, kemudian kita tekan tanda titik 3, kemudian kita pilih save. Tapi ini kita mau kirim ke WA atau WhatsApp, itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dipahami bukan tentang menerapkan metode EPK Minda menggunakan dua aplikasi yang Ibu jelaskan tadi. Apa dia yang pertama? Menggunakan MyMapple. Oke, betul. Yang kedua, menggunakan smartphone. Aplikasi apa? Menggunakan Xmind. Baiklah, selamat mengerjakan buat Ananda semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.